Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum Sob, banyak sekali orang sekarang ini punya hutang, terbeban oleh hutang dan gak selesai-selesai dan hidupnya sengsara gitu. Hidupnya kacau balau, bahkan kadang-kadang rumah tangganya berantakan. Hidup tidak happy, ibadah berantakan juga gitu. Itu kerjaan setan Sob, setan yang ada dalam diri kita. Jadi memang kasihnya adalah hutang gitu. Jadi intinya Cap enak aja, Captain yang ngomong seperti itu mungkin Captain nggak pernah punya hutang, salah Sob. Utang saya dulu 10M lebih gitu. Dan sekarang alhamdulillah bisa selesai, tinggal sepertiga lagi. Dan saya yakin tahun ini ya udah selesai lagi gitu. Sepertiga tuh masih ada 3 sampai 5 eman gitu. 5 eman lah pulang lebih gitu. Insya Allah selesai. Pokok yakin Sob. Jadi dan Anda lihat ya, saya meskipun gini, saya tetap belajar untuk bahagia gitu. Kenapa? Saya terlalu bersyukur gitu. Jadi intinya apa? Yang dihilangkan ketika kita menyelesaikan masalah adalah ketika kita tidak kufur nikmat gitu. Kita dikasih hidup, dikasih kenikmatan. Tadi saya di muka saya baca alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima min iman. Saya bersyukur ya. Jadi saya bersyukur sekali ketika saya dikasih iman dan Islam gitu. Ya udah, yang lainnya ya gampang selesai gitu. Itu udah nikmat terbesar dan dikasih kehidupan gitu. Jadi selama Anda masih hidup, apalagi tambah bonus Anda masih muda di bawah 40 tahun, wah selesai, di bawah 50 tahun selesai udah cepat gitu. Ini ada pengalaman sahabat saya jatuh di atas 50 agak berat memang gitu, untuk recovery. Tapi kalau di bawah 40, waktu itu saya 40 saya udah bangkrut pun, minus pun saya bisa bangkit gitu. Cepat sekali recovery, hanya 2 tahun selesai gitu. Jadi jangan sekali-kali ya ketika kita menganggap hutang itu sangat berat, skala besar. Karena apa? Kenapa Anda selesai? Karena Anda menganggap utang itu berat sekali, besar sekali gitu. Dan seolah Anda tidak mampu gitu. Jadi saya sekarang alhamdulillah saya ngerasa biarin aja gitu. Kalau saya mau kehilangan aset apa dia biarin aja. Atau belum kehilangan. Kalau kehilangan ya udah. Memang bukan rezekinya gitu. Kenapa kita harus ngotot gitu? Cap nggak pernah kehilangan, saya kehilangan. Calon kehilangan. Sekarang masih digugat gitu, masih mau gugatan gitu. Aset 4,5 miliar dilelang cuma 1 miliar gitu. Sakit hati enggak, dari itu nggak terima duitnya lagi. Sakit hati, biarin aja. Saya yakin sama Allah, kenapa? Saya anggap kecil aja harta, karena mudah-mudahan ya Allah kalau seandainya saya kehilangan aset itu nggak apa-apa ya Allah, asal kau ganti lebih baik lagi gitu. Jadi kau ganti, hilangkan ampuni, minta ridhomu dan ampunkan dosa riba saya serta gantikan 10 kali lipatnya gitu. Yakin gitu. Nah jadi kalau seandainya kita bersyukur dan ngerasa yakin, terus bersyukur atas nikmat Tuhan ya, apapun agama Anda ketika Anda masih dikasih hidup, itu nikmat Sob. Dan saya malah belajar ini dari orang Chinese gitu. Ketika saya bangkrut, saya ngomong ke Pak Adi, guru saya salah satu Pak Adi, pengusaha Chinese ya, Adi Linoto gitu. Mudah-mudahan beliau dengar gitu. Dan saya terima kasih sampai sekarang nasihatnya saya dengar gitu. Ketika saya bangkrut, Pak Adi saya bangkrut, Pak Adi gini kayaknya saya bakal susah untuk balik untuk kembali lagi normal gitu. Untuk kembali normal lagi, anggaplah dulu kekayaan saya anggap 10M gitu loh. Saya balik lagi akan susah gitu. Ternyata Pak Adi bilang ini, yakin Wan katanya, kalau kamu nggak yakin ya susah Wan, harus yakin kamu bisa menyelesaikan gitu. Kamu tahu nggak, ada sahabat saya katanya di pengusaha di Glodok, ini sering saya ceritakan ya. Jadi ini saya ulang lagi, ada pengusaha saya di Glodok, teman saya gitu. Dia kapan hari dulu pernah ada ini kan kerusuhan itu segala macam-macam. Yang ngerampok kadang-kadang tetangganya sendiri atau karyawannya sendiri, habis-habisan hancur gitu. Habis nol gitu. Padahal itu bukan uangnya dia, uangnya ini. Uangnya apa? Uangnya si produsen. Saya bilang mungkin dia punya tabungan. Enggak Wan, habis-habisan, benar-benar entek gitu. Jadi intinya benar-benar habis gitu. Akhirnya apa? Tapi dia nggak nyerah gitu. Dia buka lagi, mana barang yang tersisa bisa selamatkan, dia buka segala macam-macam. Dia negokan dengan orang supplier-suppliernya lagi. Mereka mau maklumi gitu. Dikasih tempo untuk menyelesaikan, dikasih diskon untuk menyelesaikan, malah dikasih barang lagi gitu. Karena karakternya dia bagus gitu. Setiap barang dikirim gimana langsung dibayar gitu. Sebulan 2 bulan kemudian kan biasanya dikasih tempo 45 hari gitu. langsung lunas. Jadi yang penting karakter kita bagus gitu. Pak Adi nanya, kamu kan nggak pernah minuman keras, nggak pernah, judi nggak pernah, nggak suka gitu. Perempuan juga enggak gitu. Intinya apa? Ya udah pasti kamu balik kan katanya. Bener,
2 tahun kemudian saya udah balik lagi, malah punya ruko sendiri lagi sekarang, kantor sendiri, strategis lagi tempatnya. Apa saya nggak bersyukur? Jadi intinya apa? Harus ada keyakinan, jangan nganggap masalah itu besar dulu, masalah hutang itu. Jadi jangan saya sampai menuhankan hutang dulu. Jadi menuhankan gitu, kita takut dengan bukan takut dengan hutang ya, takut kita kehilangan gara-gara hutang segala macam-macam, kehilangan aset, kehilangan apapun, kehilangan hidup kita, dan kita merasa tidak mampu gitu. Hutang itu kecil sob, dilunasi. Kalau kita nggak lunas juga Tuhan yang lunasi gitu. Saya sekarang yakin gitu aja. Makanya saya negosiasi dengan siapapun, saya orangnya optimis gitu. Makanya gini loh, ketika kita negosiasi dengan bank dan yang lainnya, kalau ketika kita tidak yakin, mereka kan lihat karakternya kita bohong apa enggak gitu. Kan itu karakter terus dibangun sob dari sekarang. Makanya mulai dari sekarang Anda berusaha untuk membuat karakter baik. Jadilah orang baik, karakter baik gitu. Jadi kalau Anda sesaat berjanji ya tepati gitu. Terus komitmen Anda ini kan tidak berbuat jahat pada orang segala macam-macam. Ya udah gitu. Tidak berbuat jahat pada tidak zalim pada orang terdekat kita atau siapapun gitu. Kalau karakternya baik, akan dilihat baik sama mereka semua gitu. Dan ketika kita menyelesaikan sesuatu, saya tetap optimis gitu. Saya optimis segala macam-macam bahwa saya bisa menyelesaikan gitu. Dan lihat usaha saya nggak menyerah. Sampai sekarang pun saya mau tetap buka gitu. Meskipun berdarah-darah gitu. Buka aja terus gitu. Jadi ketika Anda ngerasa punya usaha yang bisa ke depannya gimana jalan, ya udah. Karena usaha tuh mereka juga paham dunia usaha pada saat ini sekarat semua gitu. Yang hanya jadi bosnya minyak goreng baru mungkin kaya-kaya gitu. Kalau kita atau alkas gitu, kalau kita usaha yang kayak saya di kitchen ya, sengsara sob, berdarah-darah sob, segala macam-macam, ya udah nggak apa-apa, kita nikmati aja, yang penting kita selalu bersyukur gitu. Dan saya sob ya, secara teoritis itu saya udah bangkrut sob, teoritisnya, karena nggak ada duit gitu untuk gaji karyawan dan yang lainnya. Ternyata mereka masih bisa hidup, masih ada pendapatan gitu. Dan saya tidak mau ngurangi, kalau saya pendapatan mereka sekarang 50% atau 70% atau 80%, sisanya dibayarkan nanti ketika ada kerjaan gitu. Jadi saya nggak mau ngutang. Kalau mental kaya dulu gitu. Saya tidak mau karyawan dipotong gajinya tanpa dia ingin, nggak mau, nggak ada potongan. Kalau pendapatannya berkurang nggak apa-apa, tapi nanti kalau ketika bagus kita ganti semuanya sebagai bonusnya dia gitu. Wajar sob, kenapa? Kita kerja, saya bisa hidup juga karena karyawan. Bukan saya ini ya. Saya hanya ngomong apa adanya, apa yang saya rasakan, dan saya sekarang tenang aja. Menyelesaikan masalah saya biasa-biasa aja, tidak terlalu stres, tidak terlalu gimana. Jadi intinya apa? Ketika kita yakin masalah hutang itu, jangan menjadikan mereka Tuhan hutang itu, atau debt collector, atau ketakutan. Biasa-biasa aja. Takut wajar sedikit nggak apa-apa, perbanyak istighfar gitu. Jadi kalau kita istighfar, taubat dulu riba, dan kita mau bersyukur terus, insya Allah pintu kunci sesuatu yang bisa membuka kunci langit adalah apa? Istighfar, taubat gitu. Itu kuncinya. Ketika taubat, yang mengantarkannya apa? Syukur gitu. Kita bersyukur terus gitu. Bagaimana Tuhan itu, dan kita selalu mau berdoa terus-terusan. Saya tiap hari berdoa gitu. Makanya diawali ketika saya ngomong ini, saya doa alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hajr wa a'udzubika minal ajzi wa kasal wa a'udzubika minal jubni wal bu wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Ya udah, doa terus setiap sholat, tapi sholat segala macam-macam. Jangan lupa untuk berdoa. Meskipun kok nggak dikabul-kabulkan, kalau kita ngerengek tiap hari kan Tuhan pasti kita jadi perhatian Tuhan gitu. Dan insya Allah pasti nggak dikabulkan sekarang, tapi insya Allah nanti hal-hal lainnya dikabulkan gitu. Pada saat tertentu, mungkin belum waktunya aja gitu. Nggak apa-apa, nggak usah lelah berdoa, karena kita hanya makhluk gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Jadi saya tidak terlalu ngotot. Kalau saya kehilangan juga nggak masalah gitu. Kehilangan aset ya udah nggak apa-apa, memang bukan rezekinya mungkin. Jadi itu pendapat saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian bagi Anda semua. Intinya sekali lagi, jangan menganggap beban hutang, masalah hutang Anda itu paling besar. Karena apa? Menurut Anda hutang 500 juta besar, orang lain ada yang sampai 5 miliar gitu. Itu tenang-tenang aja tuh. Menurut Anda hutang 1,5 miliar besar, ada orang yang sampai 500 juta tenang-tenang aja. Sahabat saya ada hutang sampai 500 juta, mereka nggak tenang. Nggak, ada juga hutang yang sampai triliunan tuh. Dan mereka tenang-tenang aja, malah lebih ringan. Dan hutang itu sob, prosesnya harus dilewati gitu. Mau kecil mau besar prosesnya sama gitu. Coba tanya ke siapapun. Malah kadang-kadang hutang yang kecil-kecil yang di bawah 10 M itu ribet sob. Apalagi di bawah 1 miliar. Tambah susah, apalagi di bawah 100 juta gitu. Waduh, prosesnya, ancamannya, tekanannya lebih tinggi kadang-kadang gitu. Nah, proses itu harus dilewati sob. Jadi jangan Anda ngerasa oh saya paling berat, enggak. Orang biasa-biasa aja. Yang penting Anda masih hidup, masih dikasih kesehatan, itu harus bersyukur. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.